Ya, halo followers, welcome back di Tiang Jauh Podcast Bola untuk semua dari Popo on the Radio. I'm your host, Popo Kusen, bukan pandit. Dan seperti biasa hari ini kita akan ngebahas pertandingan Premier League minggu lalu, sekaligus memberikan preview untuk Premier League minggu ini. Dan akhirnya setelah international break, Premier League balik lagi. And I gotta say, tidak mengecewakan sih, terutama karena MU menang ya. Dan golnya Garnacho, wah gila sih, I think contender buat goal of the season. Terus apalagi ada Liverpool City, ada Newcastle Chelsea, ada Arsenal juga. Ya nanti kita akan bahas satu persatu pertandingannya itu. And tentu aja seperti biasa kita mulai dulu dengan review pertandingan Premier League minggu lalu. Nah yang pertama 0-3 untuk Manchester United melawan Everton di Goodison Park. Dan memang kelihatan ya kalau Everton ini tuh punya bounce karena habis dikurangin 10 poin. Dan gak cuma pemainnya aja tapi juga supporter-supporternya selalu membu semua keputusan wasit yang dianggap merugikan mereka. Dan ada sebuah kejadian langka di sini di mana MU itu Martial di kartu kuning karena diving, dan ternyata setelah dicek VAR dia salah sehingga akhirnya keputusannya dibalik dan MU jadi dapat penalti. Ini adalah sebuah hal yang langka ya, karena MU musim ini tuh 5 kali golnya dibatalkan karena VAR dan sekarang jadi tinggal 4 karena goal difference-nya ya, karena sekarang malah dikasih penalti. Ini sebuah angin segar sih I guess buat Manchester United ya. Dan ngomong-ngomong soal Man United, walaupun skornya 3-0, tapi sebenarnya penampilannya MU terutama di babak pertama itu nggak begitu bagus ya. Bahkan golnya itu kan sebenarnya walaupun golnya bagus si Garnacho, tapi kan gara-gara si Dalot itu crossingnya kekencengan kan, sehingga posisinya jadi nggak pas yang mengharuskan si Garnacho ini jadi salto. Tapi menurut gue tetap contender buat goal of the season. Harry Maguire juga hampir saja mencetak gol bunuh diri tapi diselamatkan sama Kobbie Mainoo, debutan Man United kali ini. Yang gue bilang Kobbie Mainoo ini keren sih. Dia memang harusnya dapat banyak kesempatan kan, tapi waktu awal musim tiba-tiba cedera. Dan seperti gue selalu bilang bahwa Man United ini nggak seburuk yang orang-orang bilang kalau berdasarkan result ya. Karena mereka ada 10 pemain yang cedera. Dan lu sadar apa enggak, kalau bulan November ini Manager of the Month-nya bakalan Erik ten Hag karena dia main 3 kali, menang 3-3-nya, kebobolan 0 gol. Jadi untuk tim yang dibilang krisis dapat Manager of the Month ya udahlah ya, walaupun menangnya sama Luton sama Everton dan satu lagi gue lupa sama siapa. Tapi ya Manager of the Month is Manager of the Month, man. Next, ada Tottenham melawan Aston Villa dan Tottenham kalah sama Aston Villa 2-1, membuat Aston Villa sekarang naik ke peringkat keempat ke zona Liga Champions. Gila juga ya, dan ini adalah kekalahan ketiga beruntun dari Tottenham. 3 kali kalah in a row, tapi nggak ada yang ngata-ngatain, nggak kayak MU ya wajar karena memang Tottenham selalu diprediksi kalau akhirnya akan jatuh juga ya, kayak analogi gajah gitu. Tapi gue lihat si Ange Postecoglou ini masih tetap ngotot mainnya kayak gitu. Si Tottenham masih tetap ngotot mainnya menyerang walaupun pertahanannya banyak cedera, walaupun Maddison lagi cedera dan Rodrigo Bentancur juga kemarin cedera di tengah-tengah pertandingan. Si Postecoglou sendiri bilang kalau hari ini itu tentang memainkan sepak bola yang pingin kita mainkan, dan kalau kita gagal ya udah kita gagal. Tapi menurut gue kita nggak gagal terlepas dari hasilnya. Dan memang kelihatan one dimensional sih sepak bolanya Tottenham musim ini ya. Mainnya gitu aja, nggak ada plan B segala macam. Mirip dengan awal-awal Pep Guardiola di City. Dan bicara soal gajah, salah satu tim yang juga disebut sebagai tim gajah alias kalau udah sampai puncak klasemen eventually bakal jatuh, yaitu Arsenal. Itu kemarin mencapai posisi puncak klasemen setelah mengalahkan Brentford 1-0 lewat gol dari menit ke-89 dari pemain yang baru masuk dari bangku cadangan, yaitu Kai Havertz. Yang menurut gue, jujur walaupun harganya mahal 65 juta euro, tapi Kai Havertz ini mungkin memang lebih cocok jadi pemain cadangan ya, jadi super sub gitu. Karena attacking option Arsenal banyak banget dan rata-rata mainnya pada lebih bagus dari Havertz. Walaupun udah beberapa pertandingan ini si Bukayo Saka nggak gitu bagus ya mainnya ya. Tapi ya kita lihat aja kali ini berapa lama
sang gajah Arsenal ini bisa bertahan di puncak klasemen. And then ada Newcastle lawan Chelsea. Dan tampaknya Newcastle ini masih belum dipandang tim besar sama Chelsea karena Chelsea dibantai 4-1. Kan Chelsea musim ini gitu ya, lawan tim besar mereka mainnya bagus dan lawan tim yang nggak besar mereka tergelincir. I guess mereka masih nganggap Newcastle ini bukan tim besar ya. Tapi gue bilang penampilan Newcastle lawan Chelsea kemarin bagus banget. Banyak pemainnya yang sebenarnya cedera ya. Ada 11 pemain tim senior Newcastle yang cedera dan Eddie Howe bilang bahwa kita butuh performance yang luar biasa, butuh semangat yang luar biasa dan dia dapat itu dari Alexander Isak, dari Aaron Gordon dan juga ada Lewis Miley yang umurnya baru 17 tahun yang kemarin terpaksa main ya karena cederanya banyak banget. Gila ya, cederanya banyak banget sampai-sampai di bangku cadangan Newcastle itu ada 4 pemain akademi dan ada 3 kiper di cadangannya mereka. Saking nggak ada pemainnya Newcastle ini. Nah, Pochettino sendiri menyayangkan attitude pemainnya, dianggap soft semua, pada kurang berani waktu lawan Newcastle dan kita lihat aja ya. Tapi hari Rabu gimana Newcastle yang babak belur ini secara materi pemain bertemu dengan Paris Saint-Germain. Kita lihat aja ya. Dan ngomong-ngomong soal duel 2 tim cedera, minggu depan ada duel 2 tim cedera ini, yaitu Newcastle melawan Manchester United. Terakhirlah ya yang kita review yaitu Manchester City lawan Liverpool 1-1. Jujur gue rasa, gue kan minggu lalu bilang ya kalau ini tampaknya pertandingannya gak akan bagus dan ternyata bener kan. Dan sesuai juga gue bilang nggak akan banyak gol, paling kalau nggak 1-0 1-1. Dan benar yang terjadi 1-1. Sebenarnya yang lebih di atas gue bilang Manchester City ya, waktu mereka ada banyak peluang dan juga ada gol yang dianulir juga. And Liverpool cukup beruntung sih bisa meraih hasil seri, tapi ya again pertandingannya emang nggak gitu bagus. Gue emang selalu bilang kalau lo habis international break, apalagi mainnya yang main pertama kan yang jam 6:30 malam atau 7:30 malam waktu sini, ya itu biasanya kualitasnya nggak bagus. Dan memang sih nggak tahu pemainnya pada jet lag atau pada kecapean perjalanan jauh atau pada kecapean, I don't know man, mungkin biological clocknya jam-jam makan siang gitu, jam-jam tidur siang kali ya. But City menurut gue masih bagus sih, lebih bagus dari Liverpool dan I think walaupun perebutan gelar juaranya bakal sengit, tapi City masih unggulan pertamanya sih. So itu tadi review dari Premier League minggu lalu. Klasemen sementara ada Arsenal diikuti City beda 1 poin, Liverpool beda 1 poin, Aston Villa poinnya sama kayak Liverpool 28. Terus peringkat kelima ada Tottenham 26 poin dan peringkat ke-6 ada Man United dan peringkat ke-7 Newcastle 8, ada Brighton ya, lo bisa lihat di layar klasemennya lah ya. Dan gue bilang MU yang babak belur gini beda 6 poin aja sama puncak klasemen ya, oke sih. Oke, minggu ini previewnya ada 3 pertandingan yang gue pilih untuk menjadi partai pilihan Popo. Semuanya hari Minggu ya, jadi hari Sabtu lo nyantai, lo bisa malam mingguan I guess, kecuali lo fans Arsenal lo bisa nonton pertandingannya dia. Dan hari Minggu itu yang pertama jam 3 pagi, so kayaknya lu gak bakal nonton juga sih, kecuali lu fansnya MU atau Newcastle ya. Jadi ada Newcastle lawan Man United jam 3 pagi hari Minggu, kemudian jam 9 malam ada Chelsea Brighton, dan jam 11:30 malam ada Man City lawan Tottenham. Nah, menurut gue Newcastle MU seru, 2 tim sama-sama banyak cedera ya, dan selama ini kan selalu diperdebatkan ya, MU sama Newcastle itu mana yang lebih bagus, mana proyeknya yang lebih berjalan lancar, apakah punya Eddie Howe atau punyanya Erik ten Hag. Dan kita lihat kalau di klasemen juga mirip-mirip, dan mereka juga lumayan punya bad blood kan. Si Erik ten Hag nuduh si Newcastle ini sering buang waktu, Eddie Howe nuduh wah United kebanyakan bacot, kita mainnya nggak kayak gitu. So lumayan ada dendam sih di antara mereka ya. Carabao Cup final kemarin, so kayaknya bakal seru. I think seri sih, maybe 1-2 sama antara itu. Kalau gue pengennya MU menang, tapi prediksi gue seri lah. Kemudian ada Chelsea lawan Brighton, dan Brighton sendiri masih menunjukkan permainan yang
bagus, walaupun kemarin lini belakangnya rada-rada bolong-bolong. Tinggal kita lihat aja nih, Chelsea menganggap Brighton ini tim bagus apa enggak. Feeling gue menang Brighton sih, 1-2 untuk Brighton. Kemudian terakhir Man City lawan Tottenham. Tottenham kalah 3 kali beruntun. Guardiola tiap kali lawan Tottenham, terutama di kandang Tottenham tuh selalu kesulitan. Tapi ini mainnya di kandangnya City, and I think City bakal menang sih. Probably 2-0 atau 3-1. Oke? So itu dia prediksi yang lain lo bisa lihat di layar. Dan kita ketemu lagi di Tiang Jauh minggu depan. Kita lihat prediksi gue benar apa salah. That's it buat Tiang Jauh hari ini. Thank you for watching. And jangan lupa subscribe, follow juga YouTube Popo on the Radio biar gak ketinggalan video gue yang lain. And di sini Popo Kusen. Thank you for watching. And I'll see you when I see ya.